Kalau ada anak yang bagalui, yang ribui, yang kurang baik, anak macam-macam kok. Kadang-kadang anak semua anak duduknya kan mota, nya maribui, nya bagalui, salah basapo tukah barasa, jadi usia, hoi, ribui se, pulang. Anak muari ko sungai apa tu tak balon, turun-turun ni sungai gaya ko, atau takui anak ko. Ndak siko ndak ada tempat lain. Besok widi remaja panggil lo. Nana datanglah widi remaja. Ini jam 10 lah. Ustaz lah tiba je barang tiba gua. Nya tingkai sudah jauh dari kadai ini nah. Mati salah kami bosi. Tidak ada ceritanya Rasul ngusir anak dari rumah ibadah. Boleh dilihat dalam syirah, tidak ada itu. Bahkan Rasul sedang sujud salat, naik ke pundak beliau main skoka, cucu beliau Hasan wal Husain lain dibantiang dan Nabi, tidak dilamakan sujud oleh Rasul. Itu pendidikan tuh. Nya namanya anak-anak kan duduan sama anak memang ada buat. Jangan anak-anak awak senang gaya-gaya kadang mau ta dalam masjid kan. Orang sedang azan mau ta aja, tempat lain gitu kan. Lah kamai orang mau ta aja baru. Lah sudah solat mau ta'ala walia, memang tukang mau ta'anya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali pagi ini kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai pagi ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sampai pagi ini Allah masih titipkan ke kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua nikmat, karunia dan titipan Allah itu kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Jihad yang hadir bersama kita, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, anak-anak kita mewakili pesantren. Berorang peserta pesantren awak Bu? Ada 50-an? 70-an. Alhamdulillah. Kalau datang ke 70 kemari kalian jaga. Jadi sebenarnya anak itu kan bukan milik panitia. Ndak lo milik Pemko lo. Anak itu milik orang gae. Kan ada moto tuh. Karakter SBK dengan pesantren ini, ABS SBK, mencegah perilaku dan perbuatan negatif. Ini tidak akan bisa terlaksana kalau tidak didukung oleh 3 faktor. Itu sudah judulnya. Ya Bapak Ibu, benar itu. Ini tidak akan bisa terlaksana maksimal
kalau ndak didukung oleh 3 faktor. Ndak ada kau catat ndak. Ndak ada. Pesantren lu mulai lu Pak, pesantren beko mulai yes. Ini kena ada. Libur ni kau. Oh, ada. 1. Ini penting dan di mana-mana yang di luar masuk boleh. Tu yang di luar masuk. Soleh semuanya. Tu. Jangan takwih lah masuk masjid lah Masuk masjid takwih tu lah payah tu. Kalau ada generasi Islam takwih masuk masjid, gawat tu. Masuk semuanya. Soleh. Jangan di ujung-ujung, jangan takwih. Beragama, berislam tu jangan ragu-ragu loh. Ya, 1. Jadi yang mendukung program Pak Wali Kota, termasuk kini Pak Kapolda, beliau kan punya moto zero tawuran. Dapat dia tu. Zero balap liar. Kau dapat yang memang tambah zero narkoba, zero LPG apa? Tu tidak ada nama ngantuk dia. Zero LGBT, LPG tukang gas berang orang. LGBT kini ko di Sumatera Barat 18.000 orang kasadoe bu. Ndak bercampur jombe doh. Hayang tu, laki semua laki. Bilo lo kawaran nak. Dari dulu udah dia terlaknat, udah terkutuk. Kok dilanjutkan? Itu adalah program Yahudi itu. Kita di YouTube. Mudah-mudahan tidak dicegat pula nanti itu kita. Jadi sudah ada model-model cara-cara yang dibantu oleh pemerintah kita, terutama Sumatera Barat, Pak Kapolda, ini gubernur dan wali kota dan pemerintahan kita. Maka untuk terlaksananya program ini 3 syaratnya. 1. Maksimalkan fungsi rumah tangga. Ndak ada dari situ doh. Kalau ndak dari situ ndak ada. Anak barangkali dari rumah tangga keluar. Awak sampai Jembara aku bu. Di sini ndak ada dibuat. Nyado di masjid musala dibuat itu 10 menit. Ada je tu. Gitu. Oh sampai siap. Wih keren ya. Baik. Bapak Ibu, penting rumah tangga. Kenapa ada tawuran? Jambara saja di tawuran tu. Jam 1, jam 2, jam 3 malam. Iya Pak ya? Mungkin mohon maaf Bapak-bapak kalau ada yang dari aparat di sini keamanan anggota. Jam 2, jam 3 bulan Ramadan kok saja masih ada tawuran. Empat haru. Ayang enggak? Bulan Ramadan ada juga itu. Kenapa itu terjadi? Karena orang gaekno. Kok biarkan anak keluar? Berarti peran rumah tangga tidak berfungsi. Ini kemungkinan besar nih peran orang tua tadi itu. Hei, ke surau. Hei, ke masjid. Hei, musola. Hei, ngaji. Kita kayak gitu Bapak Ibu di rumah. Wajib ke masjid, sholat jamaah. Kalau enggak beko menderita di rumah. Tanya di rumah beko, di mana sholat? Lain sholat. Jadi kalau anak, apalagi kalau anak-anak, dia masa-masa mencari. Dia masa-masa menyesuaikan. Apalagi mulai SMP, dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Jadi orang tua tidak berfungsi maksimal di rumah tangga. Bapak Ibu, awak idui ko mencari untuk siapa? Untuk siapa Bu? Untuk anak. Pagi pulang malam. Kadang lah pagi lo pulang, kadang tak pulang-pulang begitu. Apalagi kalau karajo di luar daerah, lama pulangnya tu demi anak. Rela kita berkorban apa saja.
tapi anak awak ndak beres, ndak awak salamaian dunia akhirat, ya kita yang kena. Kan Allah sudah sampaikan itu, pelihara dirimu dan keluargamu. Siapa keluarga itu? Ya anak-anak dan istri-istri kita. Kalau istri lebih dari C. Ibu ya, boleh bu. Kok indah? Yalah, penjelas dalam Al-Quran ada bu. Ya kita tidak bahas poligami, tapi kita fungsikan ini. Tolong sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di Sumatera Barat, di Kota Padang ini, awak maksimalkan fungsi keluarga. Ya, awak keluar celik jam belanja barari, lah jam 8 malam ya, dah besok. Sawan tanya ya, indah biswa. Kau dibalian ayah pangsit sebungkui kau, baiklah hasilnya. Salah saya je pangsit sebungkui saya. Jusianya keluar, hanya karajon, awak tak tahu. Awak kalau indah tu indah titik, indah pakai koma. Kalau lai duitnya besok masih ada hari. Karajo kelompok ya, telepon kawan itu. Siapa kawan awak? Hati-hati bapak ibu. Awak anak-anak kini kok perlu sangat racun itu banyak di luar. Racun itu, narkoba itu. Sumatera Barat peringkat ke-6 di Indonesia, zona merah. Kalau tidak waspada anak-anak awak, maka dia akan teraniaya. Jadi rumah tangga, makanya pendidikan utama itu, madrasatul ula utama itu adalah dari rumah tangga. Di rumah tangga anak dididik, diajari. Kalau ingin bapak ibu yang rapinya pendidikan rumah tangga itu, saya lihat dalam Al-Quran surah Luqman 31 mulai 3 balik sampai 9 balik. Itu dirapikan di situ pendidikan itu. Sarancak-rancaknya terapkan itu. Saya lihat Al-Quran terjemahan di rumah. Mulai dari 3 balik, pendidikan adalah sangat menentukan. Pendidikan tauhid, adab, berbakti ke orang tua, sosial, sudah ada. Luqman 31, 13 sampai 19. Dah itu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, sangat kita sayangkan kejadian-kejadian hal-hal yang di luar yang tidak sepantasnya. Itu kan sudah bagus itu tema yang diangkat oleh Pemko kita. Mari kita fungsikan semaksimal mungkin rumah tangga. Biar perempuan ataupun laki-laki. Jadi kalau anak perempuan awak Bapak Ibu, kalau keluar itu wajib menutup aurat pakai jilbab. Biar CD, biar SMP, biar SMA. Bapak-bapak yang sudah punya istri dan istrinya perempuan, ada masuk KWA awak Bapak Ibu, dia punya buku nikah tapi laki semua laki, gitu kan. Terus jalan-jalan wah. Gambarnya gambar Garuda. Garuda itu di Mago, entah negara Mago. Begitulah. Sampaikan istri awak, mama kemana? Ke warung, sebentar papa ke jilbab. Sewantanya pak itu dibalik, pakai jilbab, tutup aurat. Gak ada amat tuh teh. Bini awak mah, bini orang loh. Harus kayak gitu. Kalau enggak, ibu dosa, kami bapak-bapak tanggung duluan. Kalau ibu-ibu masuk neraka, kami yang diseret dulu, yang laki-laki itu. Tapi kalau laki-laki masuk neraka, ibu belum tentu. Wah senang ibu-ibu itu, melawannya tuh. Tempat lain. Satu, rumah tangga. Maksimalkan rumah tangga. Jadi kepada anak-anak awak, bapak ibu harus ketat, disiplin. Jusianya berkawan, jembara pulang. Satu. Yang kedua, rumah ibadah. Nah, ini udah tepat ini, pesantren Ramadan. Tujuannya membawa anak ke rumah ibadah.
Rumah ibadah, pakai adab-adab. Masjid, asal kata dari sajadah, sujud. Masjid, tempat sujud. Isi makan. Tampik sujui, ndak tampik balari-lari tu. Ndak tampik bermain. Ndak tampik hal-hal yang sifatnya yang tidak baik. Ada adab-adab masjid nanti itu. Berwudu. Bahkan masuk dalam masjid itu salat sunnah wudu. La tajlis, jangan duduk dulu hatta sebelum solat 2 rakaat. Itu memuliakan masjid itu. Jadi bawa anak ke rumah ibadah. Kalau dibawa anak ke rumah ibadah, insya Allah, Bapak Ibu, kalau ada anak yang bagalui, yang ribui, yang kurang baik, anak macam-macam kok. Kadang-kadang anak semua anak duduknya kan mota, nya maribui, nya bagalui, salah basapo tukah barasa, jadi usia, hoi, ribui karibui se, pulang. Anda mau dia ko sungai apa tu tak balon, turun-turun ni sungai gaya ko, atau takui enak ko, ndak siko ndak ada tempat lain. Besok wiri remaja panggil lo, nana datanglah wiri remaja, ini jam 10 lah, ustaz lah tibo, jam barang tibo ka, nyetingkai itu dari jauh dari kadai ini na, mati salah kami bosi. Tidak ada ceritanya Rasul ngusir anak dari rumah ibadah. Boleh dilihat dalam syirah, tidak ada itu. Bahkan Rasul sedang sujud solat, naik ke pundak beliau main skoka. Cucu beliau Hasan wal Husain lain dibantiang dan Nabi, tidak dilamakan sujud oleh Rasul. Itu pendidikan itu sampainya turun. Jadi kalau ada anak yang ribut, salah basapo tukar barasa. Nah gitu. Ini namanya anak-anak kan, duduan sama anak memang ribut. Jangan anak-anak awak senang gaya-gaya, kadang mau taza dalam masjid kan. Orang sedang azan mau taza, tempat lain gitu kan. Lah kamai orang mau tanya baru. Lah sudah solat mau talah walia. Memang tukang mau tanya. Ya Bapak Ibu, jadi bawa ke rumah ibadah. Ajarkan adab-adab. Kalau anak awak, Bapak Ibu, cucu awak ndak dibawa ke rumah ibadah, ke rumah masjid, ke musala, siap-siap anak kita akan dibawa ke tempat narkoba. Kapan palu dia akan dibawanya ke tempat maksiat lainnya. Kapan palu ke gerejanya bawa. Kenapa? Kita tidak membawa dia. Anak berjauhan dari masjid, jangan. Lihat, ini Canduang, ini Parabe, Buya Hamka. Dari mana beliau lahir? Dari masjid, dari surau. Bahkan imam besar Masjidil Haram, kini kita abadikan nama beliau dengan masjid. Masjid apa bu? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau orang mana? Orang awak. Dari mana beliau besar lahir? Dari rumah tangga yang baik, dari masjid, dari surau. Oleh sebab itu, mari kita hidupkan kembali. Jadi bukan Ramadan saja ya Bapak Ibu ya, bawa anak-anak ke surau, ke masjid, musola, sholat jamaah. Sholat jamaah itu, ibadah-ibadah lainnya, wirid remaja. Wirid remaja itu tidak perlu tunggu lo dari program Pemko doh. Anakku bukan anak Pemko kok doh. Pemko kok menolong awak. Tapi anak kita orang tua, kau perlu tuntui Pak pengurus, Bapak-bapak, oh bal wirid remaja anak awak kok. Anak awak ya awak. Tidak ada yang lain lagi. Jadi satu rumah tangga, kedua rumah ibadah. Maksimalkan. Coba angkat tangan, soleh-soleh semuanya. Yang lain lengkap, sholatnya 5 waktu kemarin. 1, 2. Yang lain lengkap, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 2, 3. P. Nah, kan nampak tuh. Itu belum berapa itu? 5. Alhamdulillah. Tolong pelihara Bapak Ibu. Dia anak awak kok. Memang pembiasaan dari KT. Kan ada semboyan tuh. Dari KT Taraja-raja
Lagadang tabau bau, la tuuh tarubah tidak, ka mati jadi parangai. Biasakan dari kecil solat. Dan memang agama Rasul kayak gitu ngomong ke anak kandung beliau, Fatimah, Pak, solat. Saya Rasulullah ndak bisa menolongmu nanti di akhirat kalau engkau tak solat. Solat sayang. Rasul yo anak kandung seorang. Surga sudah jaminan, akhlak baik, dosa dapat ampunan dari Allah, manusia terdekat dengan Allah. Tapi begitu beliau dengan anak. Jadi penting. Saya lihat Bapak Ibu, perlombaan kalau tidak menyelawkan puasa ada doa. Siko tidak doa tempat lain. Tempat lain. Asa hilang, maghrib tak giliang, isya lewat, kadang pulang lama-lama lo okay. Main poli, main ini, main itu. Asubuh aku lalu lo. Orang kayaknya tenang-tenang saja. Tidak peduli. Kalau kau dapat awak sebagai orang gaib tu berpantang dah itu. Itu caranya. Dek, besok jago pagi ya. Ya. Kalau tak jago bang, angki itu ke kamar mandi itu ya. Tak jago dah, payah jagonya. Oke, masuk dalam lembah tu. Kan tak payah itu dah. Tak sampai 3 harinya menangis tu. Besoknya takut itu. Dihukum membuat jerah. Kedua, yang terakhir. Yang ketiga yaitunya fungsikan semaksimal mungkin rumah sekolah. Ini penting Bapak Ibu. Carilah sekolah yang betul-betul menggiring, mendidik anak-anak awak selamat dunia akhirat. Bukan dunia saja. Awak demi dunia ada tanggungan doh. Anakku baleskan sedolahnya. Ada les matematika. Ada les komputer, les bahasa Inggris, les bola, menjadi anak bola bagai. Les macam-macam karate, taekwondo, kido ini macamnya silat. Hebat. Ndak tanggung banyak les doh. Kadang-kadang ada tinggal mengaji bagai. WA tiap sebentar tu, Pak izinan awak mengaji, nyoles. Dia saking banyak les sampai lesui anak tu diles bagai. Saking banyaknya. Pada itu demi apa tu? Demi anak awak cerdas. Olimpiade ini itu macam-macam. Memangnya hebat anak awak bahasa Inggris. Santiangnya masuk ke dalam kubur. Nyetanya bahasa Inggris dari malaikat. Questionnaire. Tidak. Yang ditanya salat. Awwalu ma yuhasabu bi'abdi yaumal qiyamah as-salat. Salat. Tidak ada apa-apanya doh. Santiang awak karate, tidak berguna di situ doh. Letak api di tanah tu mah. Jadi ternyata dunia itu kalau dipaturuyan tidak ada beresnya. Maka agama anak sekolah cari yang mendidik dan menggiring. Demi sekolah dunia, ilmu dunia saja, enggaklah ilmu kesehatan, ilmu apa gitu kan. Kita mau habis-habisan. Kalau masuk kedokteran barang ini kau Bapak Ibu 50 juta dapat. Lain Baitur Rahmah barang ini kau 200. Kau petang dapat laporan awak di ponen 200 juta. PT sudah ya. Ndak macam punya daun ada. PT 200 juta. Ingin apa? Dokter. Itu loh selesai itu dong. Koas praktek-prakteknya. Ini ilmu sakaratul maut. Sesudah maut, kan itu doa itu, ba'dal maut. Bagaimana di alam kubur, di alam barzah, di sirat, panjang perjalanan awal lagi Bapak Ibu. Di mana itu didapat dalam agama? Jadi sangat penting sekali. Makanya selamatkan anak awak dengan sekolah-sekolah yang betul menggiring anak awak selamat dunia akhirat Bapak Ibu. Mohon doanya Bapak Ibu. Terakhir ini, mohon doanya. Boleh minta doa Bapak Ibu. Mohon doanya anak saya yang kedua, dia sekarang proses pendaftaran ke Ummul Qura. Alhamdulillah sudah selesai pengambilan paspor kemarin hari Jumat.
Yang nomor 2 di Mekah, Ummul Qura. Yang nomor 1, alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu sudah berada di Al-Azhar di Mesir. Itu dari mana mulai? Rumah tangga. Saya 4 dititipkan anak oleh Allah. 2017 saya putuskan dunia semuanya. Dia televisi mati sampai sekarang. Tidak ada duit TV di rumah. Ini kapan dia dapat? Bapak Ibu, saya lihat kemari kah? Kah? Bilohnya dapat kah? Kelas 3 di MAN. Di SMA baru dapat. Kalau enggak. Kalau ada guna. Oh dulu Covid bah, cik itu juga. Barang 6 di rumah, cik handphone. Nah, ada cerita telepon ustaznya. Karena belum butuh. Kok CD enak kalau lagi kok. Iko tu kalau jual hari itu. Tapi paketnya berapa? Ini racun Bapak Ibu, lebih bahaya daripada narkoba, candu. Saya tidak ada ini. Kok elok kok? Kok pegaya itu yang baik. Ya, ini kan HP contoh saja saya bawa itu. Tidak ada kartu dalamnya ini. Penting Bapak Ibu tuh. 3. Alhamdulillah, kalau dengan Al-Quran dapat beasiswa. Ini 2017 tuh matikan semuanya. Fokus, hibahkan diri keluarga kita di jalan Allah. Biasanya Allah membawa anak biasanya tuh. Nah, kan sekarang dia sudah kembali ke asramanya. Dia mau ujian besok Senin. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, nya kadang-kadang ada di pondok tuh bully. Di pondok tuh ada LGBT. Macam-macam saja. Ibu-ibu banyak yang takwik. Termasuk bapak-bapak gini kok. Ambo pernah mencarai. Bah hendak masuk anak ke pondok. Mencemeas kadang-kadang bagai. Hati-hati Bapak Ibu, di pondok tuh seluruh pembelajaran pondok tidak ada di sekolah umum, tidak ada di sekolah agama yang biasa. Agamanya dibina, hafalannya dibina, jago pagi sampai lalu dia diawasi. Tapi cari pondok yang benarnya. Ambo survei Bapak Ibu ke seluruh Sumatera Barat, baru tanya di rumah, abang pengen kemana? Situ bah, udah batu. Itu ada lontong rokok besok deh bang tadi. Bah, kalau ndak ustaz dah merokok, santri merokok, bang ndak mau. Gagal cek dah. Situ bah, situ dah ada ijazah ada, ngaji saja. Kau bah, sekolah salah. Itu kan batu pondok-pondok mah, dah ada bang nyaman. Nang ke sekolah nak apa Ibu? Dakwah doh. Oh situ favorit gitu. Itu sekolahnya elit hebat. Tiba di rumah bantu ayam dia kuat dah. Suruh imam taknamu, suruh protokolnya manggil yang, suruh baca Al-Qurannya indah, datangnya masbuk tarwiza. Rugi Bapak Ibu tuh. Pitih habis sambah dak lama. Arang habis bersih binaso. Cari sekolah yang betul-betul. Kalau ada masalah selesai elok. Jangan sekolah lalu ditutup, pondok tu tutup. Tu ndak baik, ndak benar. Bu, contoh, kalau ada di rumah awak manci, mailangan manci apa ke rumah dibakar? Iya. Bakar rumah tu. Mawak tinggal ni sama aja manci kok. Ilangan mancinya tu, tangkok manci tu, bawa kamu aruh tu bawa ke LP tu. Ndak bawa ia dingin. Tidak harus rumah, jalan taruh pondok-pondok tu. Jadi giring anak-anak kita untuk selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Walaupun minkum ila liqa fastabiqul khairat. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum. Herman Tanjung yang indah pada tampaknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.